Tama buru-buru bertanya, "Paman, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi secara detail? Mengapa ayahku mulai mempelajari hal-hal ini?" Marshall memikirkannya, dia berkata, "Ceritanya panjang. Ketika ayahmu berada di Amerika Serikat, sejujurnya, aku sangat mengaguminya. Saat itu, aku baru saja lulus kuliah. Aku belajar beberapa pengetahuan yang berguna darinya setiap hari. Ayahmu sangat cepat belajar. Selain konten terkait manajemen keuangan, dia juga suka mempelajari beberapa barang antik dan sastra kuno. Saat itu, dia sering memperhatikan pasar barang antik dan pasar lelang di Amerika Serikat. Jika dia menemukan peninggalan budaya yang hilang di Indonesia, dia akan mencoba yang terbaik untuk memotret museum yang disumbangkan ke Indonesia. Tapi suatu kali, dia membeli satu set barang antik di toko barang antik di New York. Dia mengunci diri di ruang kerja selama 3 hari dengan buku-buku ini. Selama 3 hari itu, dia tidak makan atau minum, dan dia tidak keluar dari ruang belajar. Setelah 3 hari, ibumu melihat ada yang tidak beres. Jadi dia ingin masuk untuk membujuknya. Dia masuk dan dia juga mulai membaca bersamanya, dan membacanya siang dan malam. Karena itu, Marshall tidak bisa menahan nafas, dan berkata dengan emosi, "Kamu bahkan tidak bisa membayangkan betapa gilanya mereka." Dan mereka kembali ke ruang tamu bersama. Di suite, mereka mempelajari kumpulan buku itu selama 3 bulan penuh, dan selama 3 bulan itu, keduanya tampak menyendiri, meninggalkan pintu tanpa meninggalkan ruangan, dan biarkan para pelayan menaruh makanan dan minuman di pintu. Tama terkejut, berseru, "Paman, apa nama buku yang dibaca orang tuaku? Apakah kamu ingat?" Marshall berpikir sejenak, dan berkata, "Jika aku ingat dengan benar, itu harus disebut kata pengantar 9 mendalam sesuatu." Mata Tama membelalak, dan dia tanpa sadar bertanya, "Paman, apakah itu Jiuxuan?" Marshall tiba-tiba menyadari, ya, ini disebut Jiuxuan. Kata pengantar 9 kitab suci yang mendalam. Awalnya aku pikir itu adalah kitab suci. Tetapi ayahmu mengatakan itu adalah kunci untuk membuka pintu ke dunia lain. Aku selalu mengira dia linglung." Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumam. Dia bergumam, "Kata pengantar 9 kitab suci yang mendalam. Kata pengantar mana yang merupakan kata pengantar?" Marshall berkata dengan santai, "Kata pengantar dari kata pengantar dari koleksi lanting." Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Kata pengantar 9 kitab suci yang mendalam. Dengan kata lain, buku yang ayah dapatkan adalah kata pengantar dari 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Kata pengantar umumnya merupakan isi pendahuluan sebelum teks utama dimulai. Oleh karena itu, Tama merasa jika buku yang didapat ayahnya saat itu benar-benar disebut kata pengantar 9 kitab suci, maka itu mungkin benar-benar kata pengantar dari 9 kitab suci yang mendalam. Memikirkan hal ini, dia segera bertanya, "Paman, setelah mendapatkan buku ini, kata-kata atau tindakan apa yang dimiliki ayahku yang tidak bisa kamu mengerti, atau itu meninggalkan kesan mendalam padamu?" Marshall berpikir sejenak, dan berkata, "Pada ayahmu, ada terlalu banyak perubahan perilaku yang tidak bisa aku mengerti. Dia mencari buku-buku dan bahan-bahan kuno, dan bahkan pergi bersama ibumu berkali-kali untuk inspeksi. Dia pergi ke sana selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Tapi saat itu, kupikir pikiran ayahmu agak bingung. Jadi aku tidak terlalu memperhatikan apa yang dia lakukan." Berbicara tentang ini, Marshall tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku ingat ayahmu berbicara dengan ibumu lebih dari sekali, dan mengatakan sesuatu tentang nasib naga dan burung phoenix, dan bagaimana mengatakan bahwa menaiki naga adalah rasa hormat, dan hanya naga yang naiklah naga asli yang naik ke surga." Tama berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayahku berkata, itu harus menjadi takdir rakyat, Longge dan Fengge."
Mungkin. Marshall mengerutkan kening dan berkata, dia tidak banyak menyebutkan keduanya, tapi sering menyebut Seng Longge, seolah-olah itu adalah topik penelitian untuk pengawas doktoral. Dia bergumam di sana sepanjang hari, intinya ibumu juga sangat terlibat, dan mereka berdua sepertinya telah dicuci otak. Tama buru-buru bertanya, Paman, apakah kamu ingat detail lainnya? Marshall menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata, sudah terlalu lama, dan aku tidak dapat mengingat detailnya dengan jelas. Yang paling membuatku terkesan adalah ayahmu selalu memberitahu ibumu tentang menunggang naga untuk naik ke surga, dan selalu mengatakan bahwa jika tidak berhasil, maka ini dan itu, lalu ini dan itu, dan akhirnya ini dan itu. Dengan cara ini, berbicara dari lubuk hatiku, kupikir mereka berdua telah bergabung dengan suatu organisasi pemujaan, memikirkan tentang kenaikan ke surga sepanjang hari. Tama bahkan lebih heran saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ayahnya ada hubungannya dengan 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Longge, Fengge, apakah mereka membicarakan dia dan ibunya? Atau Longge berbicara tentang dirinya sendiri? Lalu Seng Longge, ada apa? Tama merasa tiba-tiba jatuh ke titik buta pengetahuan. Dalam kata pengantar 9 kitab suci yang mendalam, tidak ada deskripsi tentang Seng Longge, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata ini hari ini. Ada kata lain yang baru dia pelajari belum lama ini. Dan itulah rahasia umur panjang yang disebutkan oleh bawahan Victoria, Adi, sebelum dia meninggal. Mengenang bahwa orang tuanya dibunuh oleh Adi, Tama menebak dalam hatinya bahwa orang tuanya seharusnya mendapatkan harta karun yang luar biasa atau melakukan latihan secara tidak sengaja. Jadi mereka membuat marah Victoria dan menjadi sasarannya, jadi mereka mati di Jakarta. Berpikir sampai titik ini, Tama tiba-tiba memikirkan Isyana. Isyana tidak tahu rahasia umur panjang, tapi dia pasti mengerti hal-hal seperti takdir. Bagaimanapun, dia telah hidup selama lebih dari 300 tahun, pencapaiannya dalam kitab perubahan dan gosip tak tertandingi. Tama awalnya berencana pergi ke villa untuk menemui Isyana setelah makan malam dengan kakek dan neneknya. Jadi dia tidak terburu-buru untuk bertanya tentang detail nasib Seng Long. Jauh di lubuk hatinya, dia masih kaget dengan apa yang terjadi pada orang tuanya. Ketika dia mendengar dari pamannya bahwa orang tuanya telah mempelajari sesuatu yang mirip dengan prolog 9 kitab suci surgawi lebih dari 20 tahun yang lalu, Tama merasa pemahamannya tentang orang tuanya telah berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang tuanya juga akan sangat terlibat dalam kultivasi. Terlebih lagi, dia tidak menyangka orang tuanya telah memperoleh prolog 9 kitab suci surgawi lebih dari 20 tahun yang lalu. Bagi Tama, dampaknya sebanding dengan ledakan bom nuklir. Ayahnya mendapatkan prolog 9 kitab suci surgawi yang mendalam secara tidak sengaja, yaitu pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam, tetapi dia melewati prolog ini, dan mendapat 9 kitab suci surgawi yang mendalam, secara tidak sengaja di Antique Street 20 tahun kemudian. Apakah benar-benar ada kebetulan seperti itu di dunia? Jika kedua buku ini bukan kebetulan, apakah ada hubungan yang tak terelakkan? Memikirkan hal ini, Tama tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Bertahun-tahun setelah orang tuanya meninggal, dia kebetulan berjalan di jalan yang tidak mereka selesaikan. Mungkinkah Tuhan mengatur cara ini agar dia mewarisi warisan orang tuanya? Tetapi jika memang demikian, lalu mengapa orang tuanya tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya saat itu? Mengenai keraguannya, dia mau tidak mau bertanya kepada Marshall, "Paman, apakah orang tuaku mengatakan bahwa mereka mengacau dengan seseorang atau suatu organisasi?" Marshall berkata, "Setahun sebelum ibumu meninggal, suatu kali dia membawamu ketika dia datang ke AS untuk mengunjungi kakek nenekmu,
Dia pernah mengatakan kepadaku bahwa dia dan ayahmu menyinggung organisasi yang sangat tua karena menyelidiki masalah yang sangat penting. Tama bertanya dengan cepat, apa nama organisasi ini? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.